Ia hanya melakukan kritik terhadap kedudukan Jokowi sebagai kepala negara. Untuk itu, Rocky menyayangkan dengan adanya polemik tersebut. Rocky menilai Jokowi tak mau melaporkan dirinya ke pihak berwajib karena mengerti maksud yang disampaikannya. Adapun sebelumnya, Jokowi sudah merespons pernyataan dari Rocky Gerung tersebut dan enggan untuk mempermasalahkannya. Meski begitu, ada sejumlah pihak yang melaporkan Rocky ke polisi karena dianggap membuat gaduh dan melakukan provokasi. Persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak, karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti, itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Pokoknya di situ dulu tuh. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan. Barreskrim Polri memutuskan untuk mengambil alih sebanyak 13 laporan terhadap pengamat politik Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Adapun laporan ini telah dibuat di sejumlah polda oleh beragam pihak. Rocky Gerung sendiri sudah meminta maaf terkait kegaduhan yang terjadi. Dikutip dari Tribun News, Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam keterangannya pada Jumat 4 Agustus menerangkan, saat ini ada 13 laporan yang diterima kepolisian dan 2 pengaduan. Laporan tersebut diterima oleh Barreskrim Polri, Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Kalimantan Tengah. Kemudian 2 pengaduan tersebut ditujukan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Polda DIY. Terkait laporan dan pengaduan ini, Barreskrim akan melakukan penyelidikan. Untuk diketahui bersama, Rocky Gerung telah dilaporkan ke polisi oleh sejumlah pihak terkait ujarannya yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Video lengkap pidato Rocky Gerung ini diunggah di kanal YouTube resminya. Pidato tersebut disampaikan Rocky saat mengisi acara persiapan Aksi Akbar 10 Agustus. Rocky menggunakan diksi kasar saat melontarkan kritiknya pada Jokowi. Hal inilah yang jadi dasar pelaporan terhadap Rocky ke polisi. Adapun Rocky dalam keterangan pers Jumat 4 Agustus menyampaikan permintaan maaf karena ujarannya menimbulkan perselisihan dan kegaduhan. Jokowi sendiri menyatakan tak mau mempermasalahkan ujaran tersebut. Itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini. Rocky Gerung menggelar konferensi pers seusai diduga menghina Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Rocky meminta maaf kepada publik karena sudah membuat gaduh. Namun ia pun tidak menyebut nama Jokowi saat menyampaikan permintaan maaf tersebut. Konferensi pers itu digelar oleh Rocky Gerung pada Jumat 4 Agustus 2023 sore. Meski telah meminta maaf, Rocky tidak mengakui bahwa pernyataannya tersebut sebagai hinaan. Menurutnya, pernyataan yang sempat viral dan menghebohkan publik itu sekedar kritik dan bukan menyerang Jokowi secara individu. Ia pun meminta maaf karena pernyataannya tersebut sampai berlanjut tanpa arah, bahkan sampai ke ranah hukum. Rocky Gerung pun menegaskan bahwa pernyataan kritiknya terhadap Jokowi merupakan hal biasa. Bahkan hal itu sudah sering dilakukannya jauh sebelum kasus ini. Namun pada akhirnya kasus ini menjadi heboh lantaran menciptakan pro dan kontra terkait dengan ucapannya. Rocky pun meyakini Jokowi sendiri sebagai seorang presiden yang mengerti kritik. Hal itu dibuktikan dengan Jokowi tidak mau melaporkannya ke polisi atas ucapannya tersebut. Diketahui sebelumnya bahwa Rocky Gerung menuai kontroversi seusai diduga menghina Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Rocky menyebut bahwa Jokowi hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia bahkan menyebut Jokowi menawarkan IKN ke Cina. Setelah itu, Rocky juga menyertakan umpatan dan kata-kata kasar yang diduga ditujukan untuk Jokowi. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak, karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti, itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya.
Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Pokoknya, nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan. Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi laporan dirinya ke kepolisian yang dibuat oleh sejumlah relawan hingga DPP PDIP. Diketahui laporan tersebut adalah buntut dirinya yang diduga mengucapkan hinaan kepada Presiden Jokowi. Adapun jika Rocky dituduh melakukan kekerasan naratif, dirinya menanti pembuktian atas tuduhan tersebut. Hal itu diungkapkan Rocky dalam konferensi pers pada Jumat 4 Agustus. Di situ Rocky mengaku tak masalah jika dirinya dipolisikan atas kritik yang ia lontarkan kepada Presiden Jokowi dan mega proyek IKN. Meski begitu, ia meminta kepada semua pihak yang kontra dengan kritikannya agar tidak membawa masalah tersebut ke ranah yang lain, seperti yang ia alami di Kota Lombok, Jawa Timur, dan Jawa Tengah setelah kasus ini diperbincangkan publik. Di situ, Rocky mengaku dipersekusi maupun dilarang masuk ke kampus-kampus untuk memenuhi undangannya sebagai pembicara. Pada acara di Yogyakarta, Rocky mengaku gagal hadir untuk berbicara di hadapan ribuan mahasiswa karena pihak PDIP setempat mempersekusinya. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau. Sejumlah massa melayangkan protes kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Mereka yang mengatasnamakan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Jakarta menyebut bahwa PDIP mengekang kebebasan berpendapat. Bahkan massa tak segan membakar bendera merah bergambar banteng milik PDIP. HMI melakukan aksinya tersebut di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 4 Agustus 2023. Para mahasiswa tersebut mengecam keras PDIP yang melaporkan Rocky Gerung karena mengkritik keras Jokowi. Dalam aksi, para mahasiswa tersebut turut membakar sebuah ban bekas yang disebut sebagai simbol kekecewaan mereka. Seorang koordinator bernama Raja Rambe menyebut bahwa PDIP sangat arogan dan membahayakan demokrasi. Menurutnya, PDIP sebagai partai politik yang berhaluan pada demokrasi, namun kini terlihat tak paham dengan sistem demokrasi dengan mengekang kebebasan menyampaikan pendapat yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Raja lantas meminta PDIP untuk menghentikan tindakan arogansinya tersebut. Di samping itu, menurutnya pasal yang disangkakan kepada Rocky Gerung oleh PDIP dalam laporan polisi ialah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, di mana dalam hal tersebut merupakan delik aduan, yang artinya pihak yang melaporkan harus korban langsung. Dengan kata lain, Jokowi yang harus melaporkan atas perkataan yang disampaikan oleh Rocky Gerung, bukan partainya. Jikalau partainya yang akan melaporkan, seharusnya ada surat kuasa dari Jokowi. Mereka pun kembali menegaskan akan melawan arogansi dari PDIP. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Rocky Gerung angkat bicara terkait aksi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan saat dirinya sedang berada di Yogyakarta. Rocky mengaku dirinya dihalangi oleh PDIP saat hendak bertemu dengan ribuan mahasiswa di sana. Ia lantas memberikan reaksi menohok terhadap aksi dari PDIP tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Rocky Gerung saat konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Ia mengakui bahwa belakangan publik tengah membicarakan dirinya karena pernyataannya yang dianggap menghina Jokowi. Rocky bahkan terkejut saat dirinya sedang berada di Yogyakarta dan akan bertemu dengan 1.500 hingga 2.000 mahasiswa di sana, tetapi justru dihalangi. Pihak yang menghalanginya adalah PDI Perjuangan. Rocky lantas mempertanyakan apa maksud PDIP yang merupakan partai politik melakukan penghalangan tersebut.
Ia lantas menyinggung bahwa PDIP memiliki kekuatan untuk mengubah undang-undang. Roky Gerung pun mempersilahkan kepada PDIP agar merubah undang-undang terkait seorang akademisi atau intelektual untuk tidak bertemu dengan mahasiswa. Ia mengaku menyayangkan aksi yang dilakukan oleh PDIP tersebut, sebab menurutnya dirinya sudah bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati terkait pikiran bangsa. Namun kini dirinya justru dihalangi oleh partai milik putri dari Soekarno tersebut. Kini, Roky pun menyadari bahwa pernyataannya kepada Jokowi menimbulkan pro dan kontra. Mereka yang pro kepada dirinya maka menganggap bahwa pernyataannya sebagai kritik kepada pejabat negara. Sedangkan yang kontra menilai bahwa apa yang diungkapkannya merupakan sebuah penghinaan. Bahkan kemarin adalah yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya mau terangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai? Di mana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Karena kecintaan personalnya. Kan Pak Muldoko kan pejabat publik, masa sama pasang badan juga. Jadi istilah itu juga istilah yang kalau saya bilang tidak tepat memang. Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko menyatakan pasang badan untuk Jokowi seusai pernyataan Roky Gerung yang dianggap menghina sang presiden. Roky Gerung mengaku merasa bingung dengan pernyataan tersebut. Ia lantas membandingkan Muldoko yang menjabat sebagai Kepala Staf Presiden dengan seorang relawan. Roky Gerung menyebut hal itu karena menurutnya yang berhak memasang badan paling depan hanyalah seorang relawan. Sebab relawan memiliki rasa cinta yang besar kepada Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Roky dalam konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Roky menyebut ciri seorang relawan ialah mereka memiliki mental yang menginginkan pujaan hatinya tidak boleh diganggu. Ia juga mengatakan relawan memiliki kedekatan secara personal oleh seseorang yang disukai. Sehingga menurutnya mereka larut dalam perasaan personal tersebut. Sehingga menurutnya istilah pasang badan yang disampaikan Muldoko tidak tepat. Sebab yang bersangkutan merupakan seorang pejabat publik, dalam hal ini Kepala Staf Presiden. Diketahui sebelumnya bahwa Muldoko merasa geram dengan pernyataan yang disampaikan oleh Roky Gerung yang dianggap menghina Presiden. Ia bahkan menegaskan kepada siapapun agar tidak macam-macam dengan Jokowi. Muldoko akan berdiri paling depan jika ada yang mengganggu sang Presiden. Sebab dirinya dulunya seorang prajurit yang mempertaruhkan nyawanya di medan perang tanpa kalkulasi. Benar, relawan itu berhak pasang badan karena rasa cintanya pada Presiden Jokowi kan. Beda yang mental relawan itu mental yang mencintai karena menginginkan Jokowi jangan diganggu, atau memang ya udah secara personal karena berbeda dengan Presiden maka dia going native. Oh, going native. Salah pulang dari firman. Going native artinya larut di dalam kesukaan secara personal. Nah itu saya hargai. Walaupun orang menganggap ya kan dia udah relawan, kenapa masih? Ya kita tahu relawan pas pasang badan karena kecintaan personalnya. Kan Pak Muldoko kan pejabat publik, masa sama pasang badan juga. Jadi istilah itu juga istilah yang ya kalau saya bilang saya tahu cara berpikir Pak Mahfud, tapi Pak Muldoko kan dia KSP itu. Yang orang akan nilai kenapa bahasa tubuhnya itu seperti imperatif, menekan itu, dan itu intinya. Jadi satu waktu juga orang akan pertanyakan tuh, itu Pak Muldoko kan, oh itu sikap saya tuh karena saya anak prajurit tuh. Nggak bisa begitu, karena dia bukan lagi ada di dalam lingkungan militer, dia ada dalam lingkungan sipil KSP. Saya sebagai prajurit saya bisa dol, lu nggak bisa gitu. Sudah selesai tuh periode itu kan. Jadi kita tegur juga, teman-teman juga harus berani tegur Pak Muldoko. Saya mau menegur secara publik dan saya kira Pak Muldoko harus jawab itu. Karena orang takut, berarti nggak boleh pejabat militer masuk ke wilayah publik karena mentalnya akan sama. Justru kita ingin ada yang disebut civilian value,
Jadi bukan the supremacy of the civilian, tapi the supremacy of civilian value. Yang supreme itu bukan orang-orang sipil, tapi nilai sipilnya yang harus supreme. Bahasa tubuh mantan militer harus tiba di situ. Lihat Pak Prabowo, bahasa tubuhnya udah bahasa sipil betul, bercanda segala macam. Akhirnya juga mulai mampu untuk mengucapkan itu. Pak Gatot Nurmantio mau jadi pejabat berhenti itu bahasanya udah betul-betul tubuhnya bahkan tubuh sipil tuh. Karena sering bergaul dengan saya. Dia orang sipil. Tapi mau tambah lagi ya, silakan. Enggak, jangan pakai izin. Bang Luki kan tadi bilang kalau misalkan Pak Muldoko bilang pasang badan sama aja kayak relawan gitu. Berarti apa maksudnya Bang Luki itu kalau misalkan Pak Muldoko itu tidak seperti KSP tapi malah jadi kayak salah relawan dengan dia seperti itu. Benar kan ya? Benar. Relawan itu berhak pasang badan karena rasa cintanya pada Presiden Jokowi kan. Beda mental relawan itu mental yang mencintai karena menginginkan Jokowi jangan diganggu, atau memang ya udah secara personal karena bergaul dengan presiden maka dia going native. Kalau going native berkala bulan dari terima going native artinya larut di dalam kesukaan secara personal. Nah itu saya hargai. Walaupun orang menganggap ya kan dia udah relawan, kenapa masih? Ya kita tahu relawan pasti pasang badan karena kecintaan personalnya. Kan Pak Muldoko kan pejabat publik, masa sama pasang badan juga. Jadi istilah itu juga istilah yang ya kalau saya bilang tidak tepat, memang tidak tepat. Aku mau menganggap Pak Muldoko bias terhadap Jokowi jadinya. Saya tahu ini akan di sebagai cerita gitu kan. Oke. Masih ada tanya, tapi gini ya, sekalian saya sharing. Kenapa sejak tadi saya ngomong jangan pakai izin deh, gitu ya. Saya sering mengamati nih teman-teman. Saya ini wartawan ya, teman-teman mungkin kebetulan lebih lama aja dari Anda sebagai wartawan, dan saya tahu wartawan itu harusnya egaliter ya, karena Anda itu hadir mewakili kepentingan publik. Jadi saya perhatiin kalau dalam jumpa pers banyak izin Pak, loh ini Anda udah jadi apa ya, itu subordinat dari narasumber, nggak boleh wartawan dari subordinat dari narasumber. Mohon maaf ini share saja ya, saya bukan menggurui teman-teman karena saya cuma menang tua saja. Mungkin teman-teman lebih hebat dari saya gitu, tapi saya terganggu dengan sikap-sikap teman-teman yang setiap kali mengajukan pertanyaan mengajukan izin. Anda diberi oleh undang-undang, Anda diberi kewenangan untuk mewakili kepentingan publik, bertanya kepada pejabat publik, dan posisi Anda itu egaliter. Preman itu kesempatan. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik. Pada Kamis 3 Agustus lalu, Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko mengaku siap pasang badan melawan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Menanggapi hal itu, Rocky Gerung mengecap Muldoko sebagai preman karena pernyataan pasang badan tersebut. Rocky menilai bahasa pasang badan tak sepatutnya disampaikan Muldoko sebagai pejabat publik. Bahkan ia menilai itu seperti aksi seorang preman. Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta pada Jumat 4 Agustus. Ia seakan menyindir bahwa bahasa yang digunakan Muldoko cenderung seperti relawan. Menurut Rocky, sebagai pejabat publik, semestinya Muldoko tidak mengeluarkan pernyataan tersebut. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan kritikan yang dilontarkan olehnya bukan diarahkan untuk pribadi Presiden Jokowi, melainkan kepada lembaga publik dalam artian kabinet. Kekagetan saya kemudian, atau kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian publik akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan, tentu saya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Preman itu pasang badan. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet bahkan yang
saja seperti Pak Mahfud MD yang penuh diplomasi kan gampang. Oh tidak akan ada laporan, iya tapi ini kan ada delik lain yang bisa dipasangkan di situ kan udahlah. Saya tahu cara berpikir Pak Mahfud itu. Tapi Pak Muldoko kan dia KSP itu, yang orang akan nilai kenapa bahasa tubuhnya itu seperti imperatif gitu, menekan itu dan itu intinya tuh. Jadi satu waktu juga orang akan pertanyakan tuh. Itu Pak Muldoko kan, oh itu sikap saya tuh karena saya ada prajurit tuh. Nggak bisa begitu. Karena dia bukan lagi ada di dalam lingkungan militer, dia ada dalam lingkungan sipil KSP. Saya sebagai prajurit saya bisa door itu. Ya nggak bisa begitu. Itu udah selesai tuh periode itu tuh kan. Jadi kita tegur juga, teman-teman juga harus berani tegur Pak Muldoko tuh. Saya mau menegur secara publik dan saya kira Pak Muldoko harus jawab itu tuh. Karena orang takut, berarti nggak boleh pejabat militer masuk ke wilayah publik karena mentalnya akan sama tuh. Justru kita ingin ada yang disebut civilian value tuh. Jadi bukan the supremacy of the civilian, tapi the supremacy of civilian value. Yang supreme itu bukan orang-orang sipil, tapi nilai sipilnya yang harus supreme. Bahasa tubuh mantan militer harus tiba di situ. Pengamat politik Rocky Gerung meminta maaf terkait pernyataannya yang membuat publik gaduh. Kalimat yang diduga menghina Presiden Joko Widodo itu mendapat komentar dari Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko hingga Menko Polhukam Mahfud MD. Lantas, Rocky Gerung membandingkan sikap dari keduanya. Hal itu disampaikan Rocky Gerung saat melakukan konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Saat sesi tanya jawab, seorang wartawan menanyakan terkait pendapat Rocky Gerung soal komentar Muldoko. Pasalnya, staf kepresidenan itu mengaku akan pasang badan lantaran Presiden Indonesia dihina dan dicaci maki. Sebelumnya, Rocky Gerung pun sempat merespon pernyataan Muldoko hingga menyebutnya sebagai preman lantaran sesumbar pasang badan. Dalam konferensi pers hari ini, Rocky Gerung kembali menyampaikan pendapatnya terkait Muldoko yang memiliki jabatan sebagai KSP. Rocky Gerung menyebut komentar Muldoko soal pasang badan tak seharusnya dilontarkan dari seorang staf kepresidenan. Lantas ia membandingkan sikap Muldoko dengan Mahfud MD yang turut mengomentari pernyataan Rocky Gerung. Menurut sang pengamat politik, seharusnya Muldoko bersikap seperti Mahfud MD. Rocky Gerung mengatakan Mahfud MD turut berkomentar namun sangat diplomasi, termasuk soal pelaporan dari pihak istana. Persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik. Pengamat politik Rocky Gerung mengaku santai dengan beragam laporan terhadap dirinya imbas pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Meski begitu, Rocky menyayangkan dengan sikap sejumlah pihak yang justru menghalang-halangi dirinya untuk bertemu dengan para mahasiswa dalam konteksnya sebagai akademisi. Dikutip dari Tribun News Jumat 4 Agustus, Rocky menilai bahwa kasus ini adalah hal yang biasa. Ia pun mempersilahkan sejumlah pihak untuk membawa polemik ini ke jalur hukum. Rocky lantas meminta agar dirinya sebagai akademisi tak dihalang-halangi untuk bertemu dengan para mahasiswa. Lebih lanjut, Rocky meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan imbas ujarannya. Ditekankan oleh Rocky bahwa dirinya tak menghina Presiden Jokowi sebagai individu. Ia hanya melakukan kritik terhadap kedudukan Jokowi sebagai kepala negara. Untuk itu, Rocky menyayangkan dengan adanya polemik tersebut. Rocky menilai Jokowi tak mau melaporkan dirinya ke pihak berwajib karena mengerti maksud yang disampaikannya. Adapun sebelumnya, Jokowi sudah merespons pernyataan dari Rocky Gerung tersebut dan enggan untuk mempermasalahkannya. Meski begitu, ada sejumlah pihak yang melaporkan Rocky ke polisi karena dianggap membuat gaduh dan melakukan provokasi. Persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam. Dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Pokoknya di situ dulu tuh. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan. Barreskrim Polri memutuskan untuk mengambil alih sebanyak 13 laporan terhadap pengamat politik Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Adapun laporan ini telah dibuat di sejumlah polda oleh beragam pihak. Rocky Gerung sendiri sudah meminta maaf terkait kegaduhan yang terjadi.
Dikutip dari Tribun News, Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam keterangannya pada Jumat 4 Agustus menerangkan, saat ini ada 13 laporan yang diterima kepolisian dan 2 pengaduan. Laporan tersebut diterima oleh Barreskrim Polri, Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Kalimantan Tengah. Kemudian 2 pengaduan tersebut ditujukan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Polda DIY. Terkait laporan dan pengaduan ini, Barreskrim akan melakukan penyelidikan. Untuk diketahui bersama, Roky Gerung telah dilaporkan ke polisi oleh sejumlah pihak terkait ujarannya yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Video lengkap pidato Roky Gerung ini diunggah di kanal YouTube resminya. Pidato tersebut disampaikan Roky saat mengisi acara persiapan Aksi Akbar 10 Agustus. Roky menggunakan diksi kasar saat melontarkan kritiknya pada Jokowi. Hal inilah yang jadi dasar pelaporan terhadap Roky ke polisi. Adapun Roky dalam keterangan pers Jumat 4 Agustus menyampaikan permintaan maaf karena ujarannya menimbulkan perselisihan dan kegaduhan. Jokowi sendiri menyatakan tak mau mempermasalahkan ujaran tersebut. Itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini. Roky Gerung menggelar konferensi pers seusai diduga menghina Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Roky meminta maaf kepada publik karena sudah membuat gaduh. Namun ia pun tidak menyebut nama Jokowi saat menyampaikan permintaan maaf tersebut. Konferensi pers itu digelar oleh Roky Gerung pada Jumat 4 Agustus 2023 sore. Meski telah meminta maaf, Roky tidak mengakui bahwa pernyataannya tersebut sebagai hinaan. Menurutnya, pernyataan yang sempat viral dan menghebohkan publik itu sekedar kritik dan bukan menyerang Jokowi secara individu. Ia pun meminta maaf karena pernyataannya tersebut sampai berlanjut tanpa arah, bahkan sampai ke ranah hukum. Roky Gerung pun menegaskan bahwa pernyataan kritiknya terhadap Jokowi merupakan hal biasa. Bahkan hal itu sudah sering dilakukannya jauh sebelum kasus ini. Namun pada akhirnya kasus ini menjadi heboh lantaran menciptakan pro dan kontra terkait dengan ucapannya. Roky pun meyakini Jokowi sendiri sebagai seorang presiden yang mengerti kritik. Hal itu dibuktikan dengan Jokowi tidak mau melaporkannya ke polisi atas ucapannya tersebut. Diketahui sebelumnya bahwa Roky Gerung menuai kontroversi seusai diduga menghina Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Roky menyebut bahwa Jokowi hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia bahkan menyebut Jokowi menawarkan IKN ke Cina. Setelah itu, Roky juga menyertakan umpatan dan kata-kata kasar yang diduga ditujukan untuk Jokowi. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Pokoknya, nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan. Pengamat politik Roky Gerung menanggapi laporan dirinya ke kepolisian yang dibuat oleh sejumlah relawan hingga DPP PDIP. Diketahui laporan tersebut adalah buntut dirinya yang diduga mengucapkan hinaan kepada Presiden Jokowi. Adapun jika Roky dituduh melakukan kekerasan naratif, dirinya menanti pembuktian atas tuduhan tersebut. Hal itu diungkapkan Roky dalam konferensi pers pada Jumat 4 Agustus. Di situ Roky mengaku tak masalah jika dirinya dipolisikan atas kritik yang ia lontarkan kepada Presiden Jokowi dan mega proyek IKN. Meski begitu, ia meminta kepada semua pihak yang kontra dengan kritikannya agar tidak membawa masalah tersebut ke ranah yang lain, seperti yang ia alami di Kota Lombok, Jawa Timur, dan Jawa Tengah setelah kasus ini diperbincangkan publik. Di situ, Roky mengaku dipersekusi maupun dilarang masuk ke kampus-kampus untuk memenuhi undangannya sebagai pembicara. Pada acara di Yogyakarta, Roky mengaku gagal hadir untuk berbicara di hadapan ribuan mahasiswa karena pihak PDIP setempat mempersekusinya.
Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau. Sejumlah massa melayangkan protes kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Mereka yang mengatasnamakan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Jakarta menyebut bahwa PDIP mengekang kebebasan berpendapat. Bahkan massa tak segan membakar bendera merah bergambar banteng milik PDIP. HMI melakukan aksinya tersebut di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 4 Agustus 2023. Para mahasiswa tersebut mengecam keras PDIP yang melaporkan Rocky Gerung karena mengkritik keras Jokowi. Dalam aksi, para mahasiswa tersebut turut membakar sebuah ban bekas yang disebut sebagai simbol kekecewaan mereka. Seorang koordinator bernama Raja Rambe menyebut bahwa PDIP sangat arogan dan membahayakan demokrasi. Menurutnya, PDIP sebagai partai politik yang berhaluan pada demokrasi, namun kini terlihat tak paham dengan sistem demokrasi dengan mengekang kebebasan menyampaikan pendapat yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Raja lantas meminta PDIP untuk menghentikan tindakan arogansinya tersebut. Di samping itu, menurutnya pasal yang disangkakan kepada Rocky Gerung oleh PDIP dalam laporan polisi ialah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, di mana dalam hal tersebut merupakan delik aduan, yang artinya pihak yang melaporkan harus korban langsung. Dengan kata lain, Jokowi yang harus melaporkan atas perkataan yang disampaikan oleh Rocky Gerung, bukan partainya. Jikalau partainya yang akan melaporkan, seharusnya ada surat kuasa dari Jokowi. Mereka pun kembali menegaskan akan melawan arogansi dari PDIP. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Rocky Gerung angkat bicara terkait aksi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan saat dirinya sedang berada di Yogyakarta. Rocky mengaku dirinya dihalangi oleh PDIP saat hendak bertemu dengan ribuan mahasiswa di sana. Ia lantas memberikan reaksi menohok terhadap aksi dari PDIP tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Rocky Gerung saat konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Ia mengakui bahwa belakangan publik tengah membicarakan dirinya karena pernyataannya yang dianggap menghina Jokowi. Rocky bahkan terkejut saat dirinya sedang berada di Yogyakarta dan akan bertemu dengan 1.500 hingga 2.000 mahasiswa di sana, tetapi justru dihalangi. Pihak yang menghalanginya adalah PDI Perjuangan. Rocky lantas mempertanyakan apa maksud PDIP yang merupakan partai politik melakukan penghalangan tersebut. Ia lantas menyinggung bahwa PDIP memiliki kekuatan untuk mengubah undang-undang. Rocky Gerung pun mempersilahkan kepada PDIP agar merubah undang-undang terkait seorang akademisi atau intelektual untuk tidak bertemu dengan mahasiswa. Ia mengaku menyayangkan aksi yang dilakukan oleh PDIP tersebut, sebab menurutnya dirinya sudah bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati terkait pikiran bangsa. Namun kini dirinya justru dihalangi oleh partai milik putri dari Soekarno tersebut. Kini Rocky pun menyadari bahwa pernyataannya kepada Jokowi menimbulkan pro dan kontra. Mereka yang pro kepada dirinya maka menganggap bahwa pernyataannya sebagai kritik kepada pejabat negara. Sedangkan yang kontra menilai bahwa apa yang diungkapkannya merupakan sebuah penghinaan. Bahkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya menerangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai di mana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Karena kecintaan personalnya. Kan Pak Muldoko kan pejabat
pasang badan juga. Jadi istilah itu juga istilah ya kalau saya bilang tidak tepat memang. Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko menyatakan pasang badan untuk Jokowi seusai pernyataan Roky Gerung yang dianggap menghina sang presiden. Roky Gerung mengaku merasa bingung dengan pernyataan tersebut. Ia lantas membandingkan Muldoko yang menjabat sebagai Kepala Staf Presiden dengan seorang relawan. Roky Gerung menyebut hal itu karena menurutnya yang berhak memasang badan paling depan hanyalah seorang relawan. Sebab relawan memiliki rasa cinta yang besar kepada Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Roky dalam konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Roky menyebut ciri seorang relawan ialah mereka memiliki mental yang menginginkan pujaan hatinya tidak boleh diganggu. Ia juga mengatakan relawan memiliki kedekatan secara personal oleh seseorang yang disukai. Sehingga menurutnya mereka larut dalam perasaan personal tersebut. Sehingga menurutnya istilah pasang badan yang disampaikan Muldoko tidak tepat. Sebab yang bersangkutan merupakan seorang pejabat publik, dalam hal ini Kepala Staf Presiden. Diketahui sebelumnya bahwa Muldoko merasa geram dengan pernyataan yang disampaikan oleh Roky Gerung yang dianggap menghina Presiden. Ia bahkan menegaskan kepada siapapun agar tidak macam-macam dengan Jokowi. Muldoko akan berdiri paling depan jika ada yang mengganggu sang Presiden. Sebab dirinya dulunya seorang prajurit yang mempertaruhkan nyawanya di medan perang tanpa kalkulasi. Benar, relawan itu berhak pasang badan karena rasa cintanya pada Presiden Jokowi kan. Beda yang mental relawan itu mental yang mencintai karena menginginkan Jokowi jangan diganggu, atau memang ya udah secara personal karena berbeda dengan Presiden maka dia going native. Kalau going native salah pula dari firman. Going native artinya larut di dalam kesukaan secara personal. Nah itu saya hargai. Walaupun orang menganggap ya kan dia udah relawan, kenapa masih? Ya kita tahu relawan pas pasang badan karena kecintaan personalnya. Kan Pak Muldoko kan pejabat publik, masa sama pasang badan juga. Jadi istilah itu juga istilah ya kalau saya bilang saya tahu cara berpikir Pak Mahfud, tapi Pak Muldoko kan dia KSP gitu. Yang orang akan nilai kenapa bahasa tubuhnya itu seperti imperatif, menekan gitu, dan itu intinya. Jadi satu waktu juga orang akan pertanyakan tuh, itu Pak Muldoko kan, oh itu sikap saya tuh karena saya anak prajurit tuh, nggak bisa begitu, karena dia bukan lagi ada di dalam lingkungan militer, dia ada dalam lingkungan sipil KSP. Saya sebagai prajurit saya bisa dol, lu nggak bisa gitu, sudah selesai tuh periode itu tuh kan. Jadi kita tegur juga, teman-teman juga harus berani buat Pak Muldoko. Saya mau menegur secara publik dan saya kira Pak Muldoko harus jawab itu tuh. Karena orang takut, berarti nggak boleh pejabat militer masuk ke wilayah publik karena mentalnya akan sama. Justru kita ingin ada yang disebut civilian value. Jadi bukan the supremacy of the civilian, tapi the supremacy of civilian value. Yang supreme itu bukan orang-orang sipil, tapi nilai sipilnya yang harus supreme. Bahasa tubuh mantan militer harus tiba di situ. Dia Pak Prabowo bahasa tubuhnya udah bahasa sipil betul, bercanda segala macam. Akhirnya juga mulai mampu untuk mengucapkan itu. Pak Gatot Nurmantio mau jadi pejabat tuh berhenti itu bahasanya udah betul-betul tubuhnya bahkan tubuh sipil tuh. Karena sering bergaul dengan saya. Dia orang sipil. Tadi Mau tambah lagi ya? Silakan. Enggak, jangan pakai izin. Bang Roky kan tadi bilang kalau misalkan Pak Muldoko bilang pasang badan sama aja kayak relawan gitu. Berarti apa maksudnya Bang Roky itu kalau misalkan Pak Muldoko itu tidak seperti KSP tapi malah jadi kayak salah relawan dengan dia seperti itu. Benar kan ya? Benar. Relawan itu berhak pasang badan karena rasa cintanya pada Presiden Jokowi kan. Beda yang mental relawan itu mental yang mencintai karena menginginkan Jokowi jangan diganggu, atau memang ya udah secara personal karena berbeda dengan Presiden maka dia going native. Kalau going native salah pula dari firman. Going native artinya larut di dalam kesukaan secara personal. Nah itu saya hargai. Walaupun orang menganggap ya kan dia udah relawan, kenapa masih? Ya kita tahu
pasang badan juga. Jadi istilah itu juga istilah yang ya, kalau saya bilang tidak tepat, memang tidak tepat. Berarti menganggap Pak Muldoko bias terhadap Jokowi jadinya. Saya tahu ini akan sebagai cerita gitu kan. Oke. Masih ada pertanyaan, tapi gini ya, sekalian saya sharing. Kenapa sejak tadi saya ngomong jangan pakai izin deh, gitu ya. Saya sering mengamati nih teman-teman. Saya ini wartawan ya, teman-teman. Mungkin kebetulan lebih lama aja dari Anda sebagai wartawan, dan saya tahu wartawan itu harusnya egaliter, ya. Karena Anda itu hadir mewakili kepentingan publik. Jadi saya perhatiin kalau dalam jumpa pers banyak izin Pak. Loh, ini Anda udah jadi apa ya? Itu subordinat dari narasumber. Gak boleh wartawan dari subordinat dari narasumber. Mohon maaf ini share saja ya. Saya bukan menggurui teman-teman karena saya cuma menang tua saja. Mungkin teman-teman lebih hebat dari saya gitu. Tapi saya terganggu dengan sikap-sikap teman-teman yang setiap kali mengajukan pertanyaan mengajukan izin. Anda diberi oleh undang-undang, Anda diberi kewenangan untuk mewakili kepentingan publik, bertanya kepada pejabat publik, dan posisi Anda itu egaliter. Preman berpesan badan. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik. Pada Kamis 3 Agustus lalu, Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko mengaku siap pasang badan melawan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Menanggapi hal itu, Rocky Gerung mengecap Muldoko sebagai preman karena pernyataan pasang badan tersebut. Rocky menilai bahasa pasang badan tak sepatutnya disampaikan Muldoko sebagai pejabat publik. Bahkan ia menilai itu seperti aksi seorang preman. Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta pada Jumat 4 Agustus. Ia seakan menyindir bahwa bahasa yang digunakan Muldoko cenderung seperti relawan. Menurut Rocky, sebagai pejabat publik, semestinya Muldoko tidak mengeluarkan pernyataan tersebut. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan kritikan yang dilontarkan olehnya bukan diarahkan untuk pribadi Presiden Jokowi, melainkan kepada lembaga publik dalam artian kabinet. Kekagetan saya kemudian, atau kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian publik akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Preman itu pasang badan. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, itu kabinet bahkan yang aja seperti Pak Mahfud MD yang penuh diplomasi kan gampang. Oh, tidak akan ada laporan, iya tapi ini kan ada delik lain yang bisa dipasangkan di situ kan udahlah. Saya tahu cara berpikir Pak Mahfud itu. Tapi Pak Muldoko kan dia KSP itu. Yang orang akan nilai kenapa bahasa tubuhnya itu seperti imperatif gitu, menekan itu dan itu intinya tuh. Jadi satu waktu juga orang akan pertanyakan tuh, itu Pak Muldoko kan, oh itu sikap saya tuh karena saya ada prajurit tuh. Nggak bisa begitu. Karena dia bukan lagi ada di dalam lingkungan militer, dia ada dalam lingkungan sipil KSP. Saya sebagai prajurit saya bisa door itu. Ya nggak bisa begitu. Itu udah selesai tuh periode itu tuh kan. Jadi kita tegur juga, teman-teman juga harus berani tegur Pak Muldoko tuh. Saya mau menegur secara publik dan saya kira Pak Muldoko harus jawab itu tuh. Karena orang takut, berarti nggak boleh pejabat militer masuk ke wilayah publik karena mentalnya akan sama tuh. Justru kita ingin ada yang disebut civilian value tuh. Jadi bukan the supremacy of the civilian, tapi the supremacy of civilian value. Yang supreme itu bukan orang-orang sipil, tapi nilai sipilnya yang harus supreme. Bahasa tubuh mantan militer harus tiba di situ. Pengamat politik Rocky Gerung meminta maaf terkait pernyataannya yang membuat publik gaduh. Kalimat yang diduga menghina Presiden Joko Widodo itu mendapat komentar dari Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko hingga Menko Polhukam Mahfud MD. Lantas, Rocky Gerung membandingkan sikap dari keduanya.
Hal itu disampaikan Roky Gerung saat melakukan konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Saat sesi tanya jawab, seorang wartawan menanyakan terkait pendapat Roky Gerung soal komentar Muldoko. Pasalnya, staf kepresidenan itu mengaku akan pasang badan lantaran Presiden Indonesia dihina dan dicaci maki. Sebelumnya, Roky Gerung pun sempat merespon pernyataan Muldoko hingga menyebutnya sebagai preman lantaran sesumbar pasang badan. Dalam konferensi pers hari ini, Roky Gerung kembali menyampaikan pendapatnya terkait Muldoko yang memiliki jabatan sebagai KSP. Roky Gerung menyebut komentar Muldoko soal pasang badan tak seharusnya dilontarkan dari seorang staf kepresidenan. Lantas ia membandingkan sikap Muldoko dengan Mahfud MD yang turut mengomentari pernyataan Roky Gerung. Menurut sang pengamat politik, seharusnya Muldoko bersikap seperti Mahfud MD. Roky Gerung mengatakan Mahfud MD turut berkomentar namun sangat diplomasi, termasuk soal pelaporan dari pihak istana. Persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik. Pengamat politik Roky Gerung mengaku santai dengan beragam laporan terhadap dirinya imbas pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Meski begitu, Roky menyayangkan dengan sikap sejumlah pihak yang justru menghalang-halangi dirinya untuk bertemu dengan para mahasiswa dalam konteksnya sebagai akademisi. Dikutip dari Tribun News Jumat 4 Agustus, Roky menilai bahwa kasus ini adalah hal yang biasa. Ia pun mempersilahkan sejumlah pihak untuk membawa polemik ini ke jalur hukum. Roky lantas meminta agar dirinya sebagai akademisi tak dihalang-halangi untuk bertemu dengan para mahasiswa. Lebih lanjut, Roky meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan imbas ujarannya. Ditekankan oleh Roky bahwa dirinya tak menghina Presiden Jokowi sebagai individu. Ia hanya melakukan kritik terhadap kedudukan Jokowi sebagai kepala negara. Untuk itu, Roky menyayangkan dengan adanya polemik tersebut. Roky menilai Jokowi tak mau melaporkan dirinya ke pihak berwajib karena mengerti maksud yang disampaikannya. Adapun sebelumnya, Jokowi sudah merespons pernyataan dari Roky Gerung tersebut dan enggan untuk mempermasalahkannya. Meski begitu, ada sejumlah pihak yang melaporkan Roky ke polisi karena dianggap membuat gaduh dan melakukan provokasi. Persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam. Dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana itu. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Pokoknya di situ dulu tuh. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan. Barreskrim Polri memutuskan untuk mengambil alih sebanyak 13 laporan terhadap pengamat politik Roky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Adapun laporan ini telah dibuat di sejumlah polda oleh beragam pihak. Roky Gerung sendiri sudah meminta maaf terkait kegaduhan yang terjadi. Dikutip dari Tribun News, Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhadani Raharjo Puro dalam keterangannya pada Jumat 4 Agustus menerangkan, saat ini ada 13 laporan yang diterima kepolisian dan 2 pengaduan. Laporan tersebut diterima oleh Barreskrim Polri, Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Kalimantan Tengah. Kemudian 2 pengaduan tersebut ditujukan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Polda DIY. Terkait laporan dan pengaduan ini, Barreskrim akan melakukan penyelidikan. Untuk diketahui bersama, Roky Gerung telah dilaporkan ke polisi oleh sejumlah pihak terkait ujarannya yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Video lengkap pidato Roky Gerung ini diunggah di kanal YouTube resminya. Pidato tersebut disampaikan Roky saat mengisi acara persiapan Aksi Akbar 10 Agustus. Roky menggunakan diksi kasar saat melontarkan kritiknya pada Jokowi. Hal inilah yang jadi dasar pelaporan terhadap Roky ke polisi. Adapun Roky dalam keterangan pers Jumat 4 Agustus menyampaikan permintaan maaf karena ujarannya menimbulkan perselisihan dan kegaduhan. Jokowi sendiri menyatakan tak mau mempermasalahkan ujaran tersebut. Itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini. Roky Gerung menggelar konferensi pers seusai diduga menghina Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Roky meminta maaf kepada publik karena sudah membuat gaduh. Namun ia pun tidak menyebut nama Jokowi saat menyampaikan permintaan maaf tersebut. Konferensi pers itu digelar oleh Roky Gerung pada Jumat 4 Agustus 2023 sore. Meski telah meminta maaf, Roky tidak mengakui bahwa pernyataannya tersebut sebagai hinaan.
Menurutnya, pernyataan yang sempat viral dan menghebohkan publik itu sekedar kritik dan bukan menyerang Jokowi secara individu. Ia pun meminta maaf karena pernyataannya tersebut sampai berlanjut tanpa arah, bahkan sampai ke ranah hukum. Roky Gerung pun menegaskan bahwa pernyataan kritiknya terhadap Jokowi merupakan hal biasa. Bahkan hal itu sudah sering dilakukannya jauh sebelum kasus ini. Namun pada akhirnya kasus ini menjadi heboh lantaran menciptakan pro dan kontra terkait dengan ucapannya. Roky pun meyakini Jokowi sendiri sebagai seorang presiden yang mengerti kritik. Hal itu dibuktikan dengan Jokowi tidak mau melaporkannya ke polisi atas ucapannya tersebut. Diketahui sebelumnya bahwa Roky Gerung menuai kontroversi seusai diduga menghina Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Roky menyebut bahwa Jokowi hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia bahkan menyebut Jokowi menawarkan IKN ke Cina. Setelah itu, Roky juga menyertakan umpatan dan kata-kata kasar yang diduga ditujukan untuk Jokowi. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana itu. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Pokoknya, nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan. Pengamat politik Roky Gerung menanggapi laporan dirinya ke kepolisian yang dibuat oleh sejumlah relawan hingga DPP PDIP. Diketahui laporan tersebut adalah buntut dirinya yang diduga mengucapkan hinaan kepada Presiden Jokowi. Adapun jika Roky dituduh melakukan kekerasan naratif, dirinya menanti pembuktian atas tuduhan tersebut. Hal itu diungkapkan Roky dalam konferensi pers pada Jumat 4 Agustus. Di situ Roky mengaku tak masalah jika dirinya dipolisikan atas kritik yang ia lontarkan kepada Presiden Jokowi dan mega proyek IKN. Meski begitu, ia meminta kepada semua pihak yang kontra dengan kritikannya agar tidak membawa masalah tersebut ke ranah yang lain, seperti yang ia alami di Kota Lombok, Jawa Timur, dan Jawa Tengah setelah kasus ini diperbincangkan publik. Di situ, Roky mengaku dipersekusi maupun dilarang masuk ke kampus-kampus untuk memenuhi undangannya sebagai pembicara. Pada acara di Yogyakarta, Roky mengaku gagal hadir untuk berbicara di hadapan ribuan mahasiswa karena pihak PDIP setempat mempersekusinya. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana itu. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau. Sejumlah massa melayangkan protes kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang melaporkan Roky Gerung ke polisi. Mereka yang mengatasnamakan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Jakarta menyebut bahwa PDIP mengekang kebebasan berpendapat. Bahkan massa tak segan membakar bendera merah bergambar banteng milik PDIP. HMI melakukan aksinya tersebut di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 4 Agustus 2023. Para mahasiswa tersebut mengecam keras PDIP yang melaporkan Roky Gerung karena mengkritik keras Jokowi. Dalam aksi, para mahasiswa tersebut turut membakar sebuah ban bekas yang disebut sebagai simbol kekecewaan mereka. Seorang koordinator bernama Raja Rambe menyebut bahwa PDIP sangat arogan dan membahayakan demokrasi.
Menurutnya, PDIP sebagai partai politik yang berhaluan pada demokrasi, namun kini terlihat tak paham dengan sistem demokrasi dengan mengekang kebebasan menyampaikan pendapat yang dilakukan oleh Roky Gerung. Raja lantas meminta PDIP untuk menghentikan tindakan arogansinya tersebut. Di samping itu, menurutnya pasal yang disangkakan kepada Roky Gerung oleh PDIP dalam laporan polisi ialah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, di mana dalam hal tersebut merupakan delik aduan, yang artinya pihak yang melaporkan harus korban langsung. Dengan kata lain, Jokowi yang harus melaporkan atas perkataan yang disampaikan oleh Roky Gerung, bukan partainya. Jikalau partainya yang akan melaporkan, seharusnya ada surat kuasa dari Jokowi. Mereka pun kembali menegaskan akan melawan arogansi dari PDIP. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Roky Gerung angkat bicara terkait aksi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan saat dirinya sedang berada di Yogyakarta. Roky mengaku dirinya dihalangi oleh PDIP saat hendak bertemu dengan ribuan mahasiswa di sana. Ia lantas memberikan reaksi menohok terhadap aksi dari PDIP tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Roky Gerung saat konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Ia mengakui bahwa belakangan publik tengah membicarakan dirinya karena pernyataannya yang dianggap menghina Jokowi. Roky bahkan terkejut saat dirinya sedang berada di Yogyakarta dan akan bertemu dengan 1.500 hingga 2.000 mahasiswa di sana, tetapi justru dihalangi. Pihak yang menghalanginya adalah PDI Perjuangan. Roky lantas mempertanyakan apa maksud PDIP yang merupakan partai politik melakukan penghalangan tersebut. Ia lantas menyinggung bahwa PDIP memiliki kekuatan untuk mengubah undang-undang. Roky Gerung pun mempersilahkan kepada PDIP agar merubah undang-undang terkait seorang akademisi atau intelektual untuk tidak bertemu dengan mahasiswa. Ia mengaku menyayangkan aksi yang dilakukan oleh PDIP tersebut. Sebab menurutnya dirinya sudah bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati terkait pikiran bangsa. Namun kini dirinya justru dihalangi oleh partai milik putri dari Soekarno tersebut. Kini Roky pun menyadari bahwa pernyataannya kepada Jokowi menimbulkan pro dan kontra. Mereka yang pro kepada dirinya maka menganggap bahwa pernyataannya sebagai kritik kepada pejabat negara. Sedangkan yang kontra menilai bahwa apa yang diungkapkannya merupakan sebuah penghinaan. Bahkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya mau terangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai di mana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Karena kecintaan personalnya. Kan Pak Muldoko kan pejabat publik, masa sama pasang badan juga. Jadi istilah itu juga istilah ya kalau saya bilang tidak tepat memang. Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko menyatakan pasang badan untuk Jokowi seusai pernyataan Roky Gerung yang dianggap menghina sang presiden. Roky Gerung mengaku merasa bingung dengan pernyataan tersebut. Ia lantas membandingkan Muldoko yang menjabat sebagai Kepala Staf Presiden dengan seorang relawan. Roky Gerung menyebut hal itu karena menurutnya yang berhak memasang badan paling depan hanyalah seorang relawan. Sebab relawan memiliki rasa cinta yang besar kepada Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Roky dalam konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Roky menyebut ciri seorang relawan ialah mereka memiliki mental yang menginginkan pujaan hatinya tidak boleh diganggu. Ia juga mengatakan relawan memiliki kedekatan secara personal oleh seseorang yang disukai. Sehingga menurutnya mereka larut dalam perasaan personal tersebut. Sehingga menurutnya istilah pasang badan yang disampaikan Muldoko tidak tepat. Sebab yang bersangkutan merupakan seorang pejabat publik dalam hal ini Kepala Staf Presiden. Diketahui sebelumnya bahwa Muldoko merasa geram dengan pernyataan yang disampaikan oleh Roky Gerung yang dianggap menghina Presiden. Ia bahkan menegaskan kepada siapapun agar tidak macam-macam dengan Jokowi. Muldoko akan berdiri paling depan jika ada yang mengganggu sang Presiden. Sebab dirinya dulunya seorang prajurit yang mempertaruhkan nyawanya di medan perang tanpa kalkulasi.
Benar, relawan itu berhak pasang badan karena rasa cintanya pada Presiden Jokowi kan. Beda mental relawan itu mental yang mencintai karena menginginkan Jokowi jangan diganggu, atau memang ya udah secara personal karena berbeda dengan presiden maka dia going native. Kalau going native, salah pulang dari firman. Going native artinya larut di dalam kesukaan secara personal. Nah itu saya hargai. Walaupun orang menganggap ya kan dia udah relawan, kenapa masih? Ya kita tahu relawan pas pasang badan karena kecintaan personalnya. Kan Pak Muldoko kan pejabat publik, masa sama pasang badan gitu. Jadi istilah itu juga istilah yang ya kalau saya bilang saya tahu cara berpikir Pak Mahfud, tapi Pak Muldoko kan dia KSP gitu. Yang orang akan nilai kenapa bahasa tubuhnya itu seperti imperatif, menekan gitu. Dan itu intinya. Jadi satu waktu juga orang akan pertanyakan tuh, itu Pak Muldoko kan, oh itu sikap saya tuh karena saya anak prajurit tuh. Nggak bisa begitu. Karena dia bukan lagi ada di dalam lingkungan militer, dia ada dalam lingkungan sipil KSP. Saya sebagai prajurit saya bisa dol, lu nggak bisa begitu. Itu udah selesai tuh periode itu tuh kan. Jadi kita tegur juga, teman-teman juga harus berani tegur Pak Muldoko. Saya mau menegur secara publik dan saya kira Pak Muldoko harus jawab itu. Karena orang takut, berarti nggak boleh pejabat militer masuk ke wilayah publik karena mentalnya akan sama. Justru kita ingin ada yang disebut civilian value. Jadi bukan the supremacy of the civilian, tapi the supremacy of civilian value. Yang supreme itu bukan orang-orang sipil, tapi nilai sipilnya yang harus supreme. Bahasa tubuh mantan militer harus tiba di situ. Dia Pak Prabowo bahasa tubuhnya itu bahasa sipil betul, bercanda segala macam. Akhirnya juga mulai mampu untuk mengucapkan itu. Pak Gatot Nurmantio mau jadi pejabat tuh berhenti itu bahasanya udah betul-betul tubuhnya bahkan tubuh sipil tuh. Karena sering bergaul dengan saya. Dia orang sipil. Tadi Mau tambah lagi ya? Silakan. Enggak, jangan pakai izin. Bang ini kan tadi bilang kalau misalkan Pak Muldoko bilang pasang badan sama aja kayak relawan gitu. Berarti apa maksudnya Bang Rocky itu kalau misalkan Pak Muldoko itu tidak seperti KSP tapi malah jadi kayak salah relawan dengan dia seperti itu. Benar kan ya? Benar. Relawan itu berhak pasang badan karena rasa cintanya pada Presiden Jokowi kan. Beda mental relawan itu mental yang mencintai karena menginginkan Jokowi jangan diganggu, atau memang ya udah secara personal karena berbeda dengan presiden maka dia going native. Kalau going native, salah pulang dari firman. Going native artinya larut di dalam kesukaan secara personal. Nah itu saya hargai. Walaupun orang menganggap ya kan dia udah relawan, kenapa masih? Ya kita tahu relawan pas pasang badan karena kecintaan personalnya. Kan Pak Muldoko kan pejabat publik, masa sama pasang badan juga. Jadi istilah itu juga istilah yang ya kalau saya bilang tidak tepat, memang tidak tepat. Bang Rocky mau menganggap Pak Muldoko bias terhadap Jokowi jadinya. Saya tahu ini akan di sebagai cerita gitu kan. Oke. Masih ada pertanyaan saya, please gini ya, sekalian saya sharing kenapa sejak tadi saya ngomong jangan pakai izin deh gitu ya. Saya sering mengamati nih teman-teman, saya ini wartawan ya teman-teman, mungkin kebetulan lebih lama aja dari Anda sebagai wartawan, dan saya tahu wartawan itu harusnya egaliter ya, karena Anda itu hadir mewakili kepentingan publik. Jadi saya perhatiin kalau dalam jumpa pers banyak izin Pak, loh Anda udah jadi apa ya, itu subordinat dari narasumber, nggak boleh wartawan dari subordinat dari narasumber. Mohon maaf ini share saja ya, saya bukan menggurui teman-teman karena saya cuma menang tua saja. Mungkin teman-teman lebih hebat dari saya gitu, tapi saya terganggu dengan sikap-sikap teman-teman yang setiap kali mengajukan pertanyaan mengajukan izin. Anda diberi oleh undang-undang, Anda diberi kewenangan untuk mewakili kepentingan publik, bertanya kepada pejabat publik, dan posisi Anda itu egaliter. Memang itu pesan badan. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik.
Pada Kamis 3 Agustus lalu, Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko mengaku siap pasang badan melawan Roky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Menanggapi hal itu, Roky Gerung mengecap Muldoko sebagai preman karena pernyataan pasang badan tersebut. Roky menilai bahasa pasang badan tak sepatutnya disampaikan Muldoko sebagai pejabat publik. Bahkan ia menilai itu seperti aksi seorang preman. Hal itu diungkapkan Roky Gerung dalam jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta pada Jumat 4 Agustus. Ia seakan menyindir bahwa bahasa yang digunakan Muldoko cenderung seperti relawan. Menurut Roky, sebagai pejabat publik, semestinya Muldoko tidak mengeluarkan pernyataan tersebut. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan kritikan yang dilontarkan olehnya bukan diarahkan untuk pribadi Presiden Jokowi, melainkan kepada lembaga publik dalam artian kabinet. Kekagetan saya kemudian, atau kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian publik akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan, statusnya juga. Ada bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Preman itu pasang badan. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, itu kabinet bahkan yang aja seperti Pak Mahfud MD yang penuh diplomasi kan gampang. Oh, tidak akan ada laporan, iya, tapi ini karena ada delik lain yang bisa dipasangkan di situ kan udahlah. Saya tahu cara berpikir Pak Mahfud itu. Tapi Pak Muldoko kan dia KSP itu, yang orang akan nilai kenapa bahasa tubuhnya itu seperti imperatif gitu, menekan itu dan itu intinya tuh. Jadi satu waktu juga orang akan pertanyakan tuh, itu Pak Muldoko kan, oh itu sikap saya tuh karena saya ada prajurit tuh. Nggak bisa begitu. Karena dia bukan lagi ada di dalam lingkungan militer, dia ada dalam lingkungan sipil KSP. Saya sebagai prajurit saya bisa dor itu. Ya nggak bisa begitu. Itu udah selesai tuh periode itu tuh kan. Jadi kita tegur juga, teman-teman juga harus berani tegur Pak Muldoko tuh. Saya mau menegur secara publik dan saya kira Pak Muldoko harus jawab itu tuh. Karena orang takut, berarti nggak boleh pejabat militer masuk ke wilayah publik karena mentalnya akan sama tuh. Justru kita ingin ada yang disebut civilian value tuh. Jadi bukan the supremacy of the civilian, tapi the supremacy of civilian value. Yang supreme itu bukan orang-orang sipil, tapi nilai sipilnya yang harus supreme. Bahasa tubuh mantan militer harus tiba di situ. Pengamat politik Roky Gerung meminta maaf terkait pernyataannya yang membuat publik gaduh. Kalimat yang diduga menghina Presiden Joko Widodo itu mendapat komentar dari Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko hingga Menko Polhukam Mahfud MD. Lantas, Roky Gerung membandingkan sikap dari keduanya. Hal itu disampaikan Roky Gerung saat melakukan konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Saat sesi tanya jawab, seorang wartawan menanyakan terkait pendapat Roky Gerung soal komentar Muldoko. Pasalnya, staf kepresidenan itu mengaku akan pasang badan lantaran Presiden Indonesia dihina dan dicaci maki. Sebelumnya, Roky Gerung pun sempat merespon pernyataan Muldoko hingga menyebutnya sebagai preman lantaran sesumbar pasang badan. Dalam konferensi pers hari ini, Roky Gerung kembali menyampaikan pendapatnya terkait Muldoko yang memiliki jabatan sebagai KSP. Roky Gerung menyebut komentar Muldoko soal pasang badan tak seharusnya dilontarkan dari seorang staf kepresidenan. Lantas ia membandingkan sikap Muldoko dengan Mahfud MD yang turut mengomentari pernyataan Roky Gerung. Menurut sang pengamat politik, seharusnya Muldoko bersikap seperti Mahfud MD. Roky Gerung mengatakan Mahfud MD turut berkomentar namun sangat diplomasi, termasuk soal pelaporan dari pihak istana. Persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik. Pengamat politik Roky Gerung mengaku santai dengan beragam laporan terhadap dirinya imbas pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Meski begitu, Roky menyayangkan dengan sikap sejumlah pihak yang justru menghalang-halangi dirinya
untuk bertemu dengan para mahasiswa dalam konteksnya sebagai akademisi. Dikutip dari Tribun News Jumat 4 Agustus, Rocky menilai bahwa kasus ini adalah hal yang biasa. Ia pun mempersilahkan sejumlah pihak untuk membawa polemik ini ke jalur hukum. Rocky lantas meminta agar dirinya sebagai akademisi tak dihalang-halangi untuk bertemu dengan para mahasiswa. Lebih lanjut, Rocky meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan imbas ujarannya. Ditekankan oleh Rocky bahwa dirinya tak menghina Presiden Jokowi sebagai individu. Ia hanya melakukan kritik terhadap kedudukan Jokowi sebagai kepala negara. Untuk itu, Rocky menyayangkan dengan adanya polemik tersebut. Rocky menilai Jokowi tak mau melaporkan dirinya ke pihak berwajib karena mengerti maksud yang disampaikannya. Adapun sebelumnya, Jokowi sudah merespons pernyataan dari Rocky Gerung tersebut dan enggan untuk mempermasalahkannya. Meski begitu, ada sejumlah pihak yang melaporkan Rocky ke polisi karena dianggap membuat gaduh dan melakukan provokasi. Persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam. Dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Pokoknya di situ dulu tuh. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan. Barreskrim Polri memutuskan untuk mengambil alih sebanyak 13 laporan terhadap pengamat politik Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Adapun laporan ini telah dibuat di sejumlah polda oleh beragam pihak. Rocky Gerung sendiri sudah meminta maaf terkait kegaduhan yang terjadi. Dikutip dari Tribun News, Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam keterangannya pada Jumat 4 Agustus menerangkan, saat ini ada 13 laporan yang diterima kepolisian dan 2 pengaduan. Laporan tersebut diterima oleh Barreskrim Polri, Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Kalimantan Tengah. Kemudian 2 pengaduan tersebut ditujukan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Polda DIY. Terkait laporan dan pengaduan ini, Barreskrim akan melakukan penyelidikan. Untuk diketahui bersama, Rocky Gerung telah dilaporkan ke polisi oleh sejumlah pihak terkait ujarannya yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Video lengkap pidato Rocky Gerung ini diunggah di kanal YouTube resminya. Pidato tersebut disampaikan Rocky saat mengisi acara persiapan Aksi Akbar 10 Agustus. Rocky menggunakan diksi kasar saat melontarkan kritiknya pada Jokowi. Hal inilah yang jadi dasar pelaporan terhadap Rocky ke polisi. Adapun Rocky dalam keterangan pers Jumat 4 Agustus menyampaikan permintaan maaf karena ujarannya menimbulkan perselisihan dan kegaduhan. Jokowi sendiri menyatakan tak mau mempermasalahkan ujaran tersebut. Itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini. Rocky Gerung menggelar konferensi pers seusai diduga menghina Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Rocky meminta maaf kepada publik karena sudah membuat gaduh. Namun ia pun tidak menyebut nama Jokowi saat menyampaikan permintaan maaf tersebut. Konferensi pers itu digelar oleh Rocky Gerung pada Jumat 4 Agustus 2023 sore. Meski telah meminta maaf, Rocky tidak mengakui bahwa pernyataannya tersebut sebagai hinaan. Menurutnya, pernyataan yang sempat viral dan menghebohkan publik itu sekedar kritik dan bukan menyerang Jokowi secara individu. Ia pun meminta maaf karena pernyataannya tersebut sampai berlanjut tanpa arah, bahkan sampai ke ranah hukum. Rocky Gerung pun menegaskan bahwa pernyataan kritiknya terhadap Jokowi merupakan hal biasa. Bahkan hal itu sudah sering dilakukannya jauh sebelum kasus ini. Namun pada akhirnya kasus ini menjadi heboh lantaran menciptakan pro dan kontra terkait dengan ucapannya. Rocky pun meyakini Jokowi sendiri sebagai seorang presiden yang mengerti kritik. Hal itu dibuktikan dengan Jokowi tidak mau melaporkannya ke polisi atas ucapannya tersebut. Diketahui sebelumnya bahwa Rocky Gerung menuai kontroversi seusai diduga menghina Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Rocky menyebut bahwa Jokowi hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia bahkan menyebut Jokowi menawarkan IKN ke Cina. Setelah itu, Rocky juga menyertakan umpatan dan kata-kata kasar yang diduga ditujukan untuk Jokowi. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum
yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak, karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Pokoknya, nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan. Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi laporan dirinya ke kepolisian yang dibuat oleh sejumlah relawan hingga DPP PDIP. Diketahui laporan tersebut adalah buntut dirinya yang diduga mengucapkan hinaan kepada Presiden Jokowi. Adapun jika Rocky dituduh melakukan kekerasan naratif, dirinya menanti pembuktian atas tuduhan tersebut. Hal itu diungkapkan Rocky dalam konferensi pers pada Jumat 4 Agustus. Di situ Rocky mengaku tak masalah jika dirinya dipolisikan atas kritik yang ia lontarkan kepada Presiden Jokowi dan mega proyek IKN. Meski begitu, ia meminta kepada semua pihak yang kontra dengan kritikannya agar tidak membawa masalah tersebut ke ranah yang lain, seperti yang ia alami di Kota Lombok, Jawa Timur, dan Jawa Tengah setelah kasus ini diperbincangkan publik. Di situ, Rocky mengaku dipersekusi maupun dilarang masuk ke kampus-kampus untuk memenuhi undangannya sebagai pembicara. Pada acara di Yogyakarta, Rocky mengaku gagal hadir untuk berbicara di hadapan ribuan mahasiswa karena pihak PDIP setempat mempersekusinya. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak, karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau. Masa melayangkan protes kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Mereka yang mengatasnamakan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Jakarta menyebut bahwa PDIP mengekang kebebasan berpendapat. Bahkan masa tak segan membakar bendera merah bergambar banteng milik PDIP. HMI melakukan aksinya tersebut di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 4 Agustus 2023. Para mahasiswa tersebut mengecam keras PDIP yang melaporkan Rocky Gerung karena mengkritik keras Jokowi. Dalam aksi, para mahasiswa tersebut turut membakar sebuah ban bekas yang disebut sebagai simbol kekecewaan mereka. Seorang koordinator bernama Raja Rambe menyebut bahwa PDIP sangat arogan dan membahayakan demokrasi. Menurutnya, PDIP sebagai partai politik yang berhaluan pada demokrasi, namun kini terlihat tak paham dengan sistem demokrasi dengan mengekang kebebasan menyampaikan pendapat yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Raja lantas meminta PDIP untuk menghentikan tindakan arogansinya tersebut. Di samping itu, menurutnya pasal yang disangkakan kepada Rocky Gerung oleh PDIP dalam laporan polisi ialah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, di mana dalam hal tersebut merupakan delik aduan, yang artinya pihak yang melaporkan harus korban langsung. Dengan kata lain, Jokowi yang harus melaporkan atas perkataan yang disampaikan oleh Rocky Gerung, bukan partainya. Jikalau partainya yang akan melaporkan, seharusnya ada surat kuasa dari Jokowi. Mereka pun kembali menegaskan akan melawan arogansi dari PDIP. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Rocky Gerung angkat bicara terkait aksi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan saat dirinya sedang berada di Yogyakarta. Rocky mengaku dirinya dihalangi oleh PDIP saat hendak bertemu dengan ribuan mahasiswa di sana. Ia lantas memberikan reaksi menohok terhadap aksi dari PDIP tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Roky Gerung saat konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Ia mengakui bahwa belakangan publik tengah membicarakan dirinya karena pernyataannya yang dianggap menghina Jokowi. Roky bahkan terkejut saat dirinya sedang berada di Yogyakarta dan akan bertemu dengan 1.500 hingga 2.000 mahasiswa di sana, tetapi justru dihalangi. Pihak yang menghalanginya adalah PDI Perjuangan. Roky lantas mempertanyakan apa maksud PDIP yang merupakan partai politik melakukan penghalangan tersebut. Ia lantas menyinggung bahwa PDIP memiliki kekuatan untuk mengubah undang-undang. Roky Gerung pun mempersilahkan kepada PDIP agar merubah undang-undang terkait seorang akademisi atau intelektual untuk tidak bertemu dengan mahasiswa. Ia mengaku menyayangkan aksi yang dilakukan oleh PDIP tersebut. Sebab menurutnya dirinya sudah bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati terkait pikiran bangsa. Namun kini dirinya justru dihalangi oleh partai milik putri dari Soekarno tersebut. Kini Roky pun menyadari bahwa pernyataannya kepada Jokowi menimbulkan pro dan kontra. Mereka yang pro kepada dirinya maka menganggap bahwa pernyataannya sebagai kritik kepada pejabat negara. Sedangkan yang kontra menilai bahwa apa yang diungkapkannya merupakan sebuah penghinaan. Bahkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya menerangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai di mana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Karena kecintaan personalnya. Kan Pak Muldoko kan pejabat publik, masa sama pasang badan juga. Jadi istilah itu juga istilah yang kalau saya bilang tidak tepat. Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko menyatakan pasang badan untuk Jokowi seusai pernyataan Roky Gerung yang dianggap menghina sang presiden. Roky Gerung mengaku merasa bingung dengan pernyataan tersebut. Ia lantas membandingkan Muldoko yang menjabat sebagai Kepala Staf Presiden dengan seorang relawan. Roky Gerung menyebut hal itu karena menurutnya yang berhak memasang badan paling depan hanyalah seorang relawan. Sebab relawan memiliki rasa cinta yang besar kepada Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Roky dalam konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Roky menyebut ciri seorang relawan ialah mereka memiliki mental yang menginginkan pujaan hatinya tidak boleh diganggu. Ia juga mengatakan relawan memiliki kedekatan secara personal oleh seseorang yang disukai. Sehingga menurutnya mereka larut dalam perasaan personal tersebut. Sehingga menurutnya istilah pasang badan yang disampaikan Muldoko tidak tepat. Sebab yang bersangkutan merupakan seorang pejabat publik dalam hal ini Kepala Staf Presiden. Diketahui sebelumnya bahwa Muldoko merasa geram dengan pernyataan yang disampaikan oleh Roky Gerung yang dianggap menghina Presiden. Ia bahkan menegaskan kepada siapapun agar tidak macam-macam dengan Jokowi. Muldoko akan berdiri paling depan jika ada yang mengganggu sang Presiden. Sebab dirinya dulunya seorang prajurit yang mempertaruhkan nyawanya di medan perang tanpa kalkulasi. Benar, relawan itu berhak pasang badan karena rasa cintanya pada Presiden Jokowi kan. Beda mental relawan itu mental yang mencintai karena menginginkan Jokowi jangan diganggu, atau memang ya udah secara personal karena berdua dengan Presiden maka dia going native. Oh, going native. Betul pulang dari Jerman. Going native artinya larut di dalam kesukaan secara personal. Nah itu saya hargai. Walaupun orang menganggap ya kan dia udah relawan, kenapa masih? Ya kita tahu relawan pas pasang badan karena kecintaan personalnya. Kan Pak Muldoko kan pejabat publik, masa sama pasang badan juga. Jadi istilah itu juga istilah yang ya kalau saya bilang ya saya tahu cara berpikir Pak Mahfud, tapi Pak Muldoko kan dia KSP itu yang orang akan nilai kenapa bahasa tubuhnya itu seperti imperatif menekan itu dan itu intinya. Jadi satu waktu juga orang akan pertanyakan tuh itu Pak Muldoko kan, oh itu sikap saya tuh karena saya anak prajurit tuh, nggak bisa itu karena
Karena dia bukan lagi ada di dalam lingkungan militer, dia ada dalam lingkungan sipil KSP. Saya sebagai prajurit saya bisa dol, juga bisa gitu. Sudah selesai tuh periode itu kan. Jadi kita tegur juga, teman-teman juga harus berani tegur Pak Muldoko. Saya mau menegur secara publik dan saya kira Pak Muldoko harus jawab itu tuh. Karena orang takut, berarti nggak boleh pejabat militer masuk ke wilayah publik karena mentalnya akan sama. Justru kita ingin ada yang disebut civilian value. Jadi bukan the supremacy of the civilian, tapi the supremacy of civilian value. Yang supreme itu bukan orang-orang sipil, tapi nilai sipilnya yang harus supreme. Bahasa tubuh mantan militer harus tiba di sini. Dia Pak Prabowo bahasa tubuhnya udah bahasa sipil betul, bercanda segala macam. Akhirnya juga mulai mampu untuk mengucapkan itu. Pak Gatot Nurmantio yang baru jadi pejabat tuh berhenti itu bahasanya udah betul-betul tubuhnya bahkan tubuh sipil tuh, karena sering bergaul dengan saya. Dia orang sipil. Tadi Mau tambah lagi ya? Silakan. Enggak, jangan pakai izin. Bang Lutfi kan tadi bilang kalau misalkan Pak Muldoko bilang pasang badan sama aja kayak relawan gitu. Berarti apa maksudnya Bang Lutfi itu kalau misalkan Pak Muldoko itu tidak seperti KSP tapi malah jadi kayak soal relawan dengan dia seperti itu. Benar kan ya? Benar. Relawan itu berhak pasang badan karena rasa cintanya pada Presiden Jokowi kan. Beda, mental relawan itu mental yang mencintai karena menginginkan Jokowi jangan diganggu, atau memang ya udah secara personal karena bergaul dengan presiden maka dia going native. Going native salah pulang dari Jerman. Going native artinya larut di dalam kesukaan secara personal. Nah itu saya hargai. Walaupun orang menganggap ya kan dia udah relawan, kenapa lo masih? Ya kita tahu relawan pasti pasang badan karena kecintaan personalnya. Kan Pak Muldoko kan pejabat publik, masa sama pasang badan juga. Jadi istilah itu juga istilah yang ya kalau saya bilang tidak tepat, memang tidak tepat. Bang Lutfi menganggap Pak Muldoko bias terhadap Jokowi jadinya. Saya tahu ini akan di sebagai cerita gitu kan. Oke. Masih ada pertanyaan saya, please gini ya, sekalian saya sharing. Kenapa sejak tadi saya ngomong jangan pakai izin deh, gitu ya. Saya sering mengamati nih teman-teman. Saya ini wartawan ya, teman-teman mungkin kebetulan lebih lama aja dari Anda sebagai wartawan, dan saya tahu wartawan itu harusnya egaliter ya, karena Anda itu hadir mewakili kepentingan publik. Jadi saya perhatiin kalau dalam jumpa pers banyak izin Pak, loh Anda udah jadi apa ya, itu subordinat dari narasumber, nggak boleh wartawan dari subordinat dari narasumber. Mohon maaf ini share saja ya. Saya bukan menggurui teman-teman karena saya cuma menang tua saja. Mungkin teman-teman lebih hebat dari saya gitu, tapi saya terganggu dengan sikap-sikap teman-teman yang setiap kali mengajukan pertanyaan mengajukan izin. Anda diberi oleh undang-undang, Anda diberi kewenangan untuk mewakili kepentingan publik, bertanya kepada pejabat publik, dan posisi Anda itu egaliter. Memang itu kesempatan. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik. Pada Kamis 3 Agustus lalu, Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko mengaku siap pasang badan melawan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Menanggapi hal itu, Rocky Gerung mengecap Muldoko sebagai preman karena pernyataan pasang badan tersebut. Rocky menilai bahasa pasang badan tak sepatutnya disampaikan Muldoko sebagai pejabat publik. Bahkan ia menilai itu seperti aksi seorang preman. Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta pada Jumat 4 Agustus. Ia seakan menyindir bahwa bahasa yang digunakan Muldoko cenderung seperti relawan. Menurut Rocky, sebagai pejabat publik, semestinya Muldoko tidak mengeluarkan pernyataan tersebut. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan kritikan yang dilontarkan olehnya bukan diarahkan untuk pribadi Presiden Jokowi, melainkan kepada lembaga publik dalam artian kabinet. Kekagetan saya kemudian, atau kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian publik akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan, tentu saya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan.
Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Apa yang mandul pasang badan? Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam. Tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet bahkan yang aja seperti Pak Mahfud MD yang penuh diplomasi kan gampang. Oh, tidak akan ada laporan, iya, tapi ini kan ada delik lain yang bisa dipasangkan di situ. Kan udahlah, saya tahu cara berpikir Pak Mahfud itu. Tapi Pak Muldoko kan dia KSP itu, yang orang akan nilai kenapa bahasa tubuhnya itu seperti imperatif gitu, menekan itu dan itu intinya tuh. Jadi satu waktu juga orang akan pertanyakan tuh, itu Pak Muldoko kan, oh itu sikap saya tuh karena saya ada prajurit tuh. Nggak bisa begitu. Karena dia bukan lagi ada di dalam lingkungan militer, dia ada dalam lingkungan sipil KSP. Saya sebagai prajurit saya bisa door itu. Ya nggak bisa begitu. Itu udah selesai tuh periode itu tuh kan. Jadi kita tegur juga, teman-teman juga harus berani tegur Pak Muldoko tuh. Saya mau menegur secara publik dan saya kira Pak Muldoko harus jawab itu tuh. Karena orang takut, berarti nggak boleh pejabat militer masuk ke wilayah publik karena mentalnya akan sama tuh. Justru kita ingin ada yang disebut civilian value tuh. Jadi bukan the supremacy of the civilian, tapi the supremacy of civilian value. Yang supreme itu bukan orang-orang sipil, tapi nilai sipilnya yang harus supreme. Bahasa tubuh mantan militer harus tiba di situ. Pengamat politik Rocky Gerung meminta maaf terkait pernyataannya yang membuat publik gaduh. Kalimat yang diduga menghina Presiden Joko Widodo itu mendapat komentar dari Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko hingga Menko Polhukam Mahfud MD. Lantas, Rocky Gerung membandingkan sikap dari keduanya. Hal itu disampaikan Rocky Gerung saat melakukan konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Saat sesi tanya jawab, seorang wartawan menanyakan terkait pendapat Rocky Gerung soal komentar Muldoko. Pasalnya, staf kepresidenan itu mengaku akan pasang badan lantaran Presiden Indonesia dihina dan dicaci maki. Sebelumnya, Rocky Gerung pun sempat merespon pernyataan Muldoko hingga menyebutnya sebagai preman lantaran sesumbar pasang badan. Dalam konferensi pers hari ini, Rocky Gerung kembali menyampaikan pendapatnya terkait Muldoko yang memiliki jabatan sebagai KSP. Rocky Gerung menyebut komentar Muldoko soal pasang badan tak seharusnya dilontarkan dari seorang staf kepresidenan. Lantas ia membandingkan sikap Muldoko dengan Mahfud MD yang turut mengomentari pernyataan Rocky Gerung. Menurut sang pengamat politik, seharusnya Muldoko bersikap seperti Mahfud MD. Rocky Gerung mengatakan Mahfud MD turut berkomentar namun sangat diplomasi, termasuk soal pelaporan dari pihak istana. Persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik. Pengamat politik Rocky Gerung mengaku santai dengan beragam laporan terhadap dirinya imbas pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Meski begitu, Rocky menyayangkan dengan sikap sejumlah pihak yang justru menghalang-halangi dirinya untuk bertemu dengan para mahasiswa dalam konteksnya sebagai akademisi. Dikutip dari Tribun News Jumat 4 Agustus, Rocky menilai bahwa kasus ini adalah hal yang biasa. Ia pun mempersilahkan sejumlah pihak untuk membawa polemik ini ke jalur hukum. Rocky lantas meminta agar dirinya sebagai akademisi tak dihalang-halangi untuk bertemu dengan para mahasiswa. Lebih lanjut, Rocky meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan imbas ujarannya. Ditekankan oleh Rocky bahwa dirinya tak menghina Presiden Jokowi sebagai individu. Ia hanya melakukan kritik terhadap kedudukan Jokowi sebagai kepala negara. Untuk itu, Rocky menyayangkan dengan adanya polemik tersebut. Rocky menilai Jokowi tak mau melaporkan dirinya ke pihak berwajib karena mengerti maksud yang disampaikannya. Adapun sebelumnya, Jokowi sudah merespons pernyataan dari Rocky Gerung tersebut dan enggan untuk mempermasalahkannya. Meski begitu, ada sejumlah pihak yang melaporkan Rocky ke polisi karena dianggap membuat gaduh dan melakukan provokasi. Persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam. Dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia.
Poinnya di situ dulu tuh. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan. Bareskrim Polri memutuskan untuk mengambil alih sebanyak 13 laporan terhadap pengamat politik Roky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Adapun laporan ini telah dibuat di sejumlah polda oleh beragam pihak. Roky Gerung sendiri sudah meminta maaf terkait kegaduhan yang terjadi. Dikutip dari Tribun News, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam keterangannya pada Jumat 4 Agustus menerangkan, saat ini ada 13 laporan yang diterima kepolisian dan 2 pengaduan. Laporan tersebut diterima oleh Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Kalimantan Tengah. Kemudian 2 pengaduan tersebut ditujukan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Polda DIY. Terkait laporan dan pengaduan ini, Bareskrim akan melakukan penyelidikan. Untuk diketahui bersama, Roky Gerung telah dilaporkan ke polisi oleh sejumlah pihak terkait ujarannya yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Video lengkap pidato Roky Gerung ini diunggah di kanal YouTube resminya. Pidato tersebut disampaikan Roky saat mengisi acara persiapan Aksi Akbar 10 Agustus. Roky menggunakan diksi kasar saat melontarkan kritiknya pada Jokowi. Hal inilah yang jadi dasar pelaporan terhadap Roky ke polisi. Adapun Roky dalam keterangan pers Jumat 4 Agustus menyampaikan permintaan maaf karena ujarannya menimbulkan perselisihan dan kegaduhan. Jokowi sendiri menyatakan tak mau mempermasalahkan ujaran tersebut. Itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini. Roky Gerung menggelar konferensi pers seusai diduga menghina Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Roky meminta maaf kepada publik karena sudah membuat gaduh. Namun ia pun tidak menyebut nama Jokowi saat menyampaikan permintaan maaf tersebut. Konferensi pers itu digelar oleh Roky Gerung pada Jumat 4 Agustus 2023 sore. Meski telah meminta maaf, Roky tidak mengakui bahwa pernyataannya tersebut sebagai hinaan. Menurutnya, pernyataan yang sempat viral dan menghebohkan publik itu sekedar kritik dan bukan menyerang Jokowi secara individu. Ia pun meminta maaf karena pernyataannya tersebut sampai berlanjut tanpa arah, bahkan sampai ke ranah hukum. Roky Gerung pun menegaskan bahwa pernyataan kritiknya terhadap Jokowi merupakan hal biasa. Bahkan hal itu sudah sering dilakukannya jauh sebelum kasus ini. Namun pada akhirnya kasus ini menjadi heboh lantaran menciptakan pro dan kontra terkait dengan ucapannya. Roky pun meyakini Jokowi sendiri sebagai seorang presiden yang mengerti kritik. Hal itu dibuktikan dengan Jokowi tidak mau melaporkannya ke polisi atas ucapannya tersebut. Diketahui sebelumnya bahwa Roky Gerung menuai kontroversi seusai diduga menghina Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Roky menyebut bahwa Jokowi hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia bahkan menyebut Jokowi menawarkan IKN ke Cina. Setelah itu, Roky juga menyertakan umpatan dan kata-kata kasar yang diduga ditujukan untuk Jokowi. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana itu. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Pokoknya, nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan. Pengamat politik Roky Gerung menanggapi laporan dirinya ke kepolisian yang dibuat oleh sejumlah relawan hingga DPP PDIP. Diketahui laporan tersebut adalah buntut dirinya yang diduga mengucapkan hinaan kepada Presiden Jokowi. Adapun jika Roky dituduh melakukan kekerasan naratif, dirinya menanti pembuktian atas tuduhan tersebut. Hal itu diungkapkan Roky dalam konferensi pers pada Jumat 4 Agustus. Di situ Roky mengaku tak masalah jika dirinya dipolisikan atas kritik yang ia lontarkan kepada Presiden Jokowi dan mega proyek IKN.
Meski begitu, ia meminta kepada semua pihak yang kontra dengan kritikannya agar tidak membawa masalah tersebut ke ranah yang lain, seperti yang ia alami di Kota Lombok, Jawa Timur, dan Jawa Tengah setelah kasus ini diperbincangkan publik. Di situ, Rocky mengaku dipersekusi maupun dilarang masuk ke kampus-kampus untuk memenuhi undangannya sebagai pembicara. Pada acara di Yogyakarta, Rocky mengaku gagal hadir untuk berbicara di hadapan ribuan mahasiswa karena pihak PDIP setempat mempersekusinya. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana itu. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau. Sejumlah massa melayangkan protes kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Mereka yang mengatasnamakan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Jakarta menyebut bahwa PDIP mengekang kebebasan berpendapat. Bahkan massa tak segan membakar bendera merah bergambar banteng milik PDIP. HMI melakukan aksinya tersebut di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 4 Agustus 2023. Para mahasiswa tersebut mengecam keras PDIP yang melaporkan Rocky Gerung karena mengkritik keras Jokowi. Dalam aksi, para mahasiswa tersebut turut membakar sebuah ban bekas yang disebut sebagai simbol kekecewaan mereka. Seorang koordinator bernama Raja Rambe menyebut bahwa PDIP sangat arogan dan membahayakan demokrasi. Menurutnya, PDIP sebagai partai politik yang berhaluan pada demokrasi, namun kini terlihat tak paham dengan sistem demokrasi dengan mengekang kebebasan menyampaikan pendapat yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Raja lantas meminta PDIP untuk menghentikan tindakan arogansinya tersebut. Di samping itu, menurutnya pasal yang disangkakan kepada Rocky Gerung oleh PDIP dalam laporan polisi ialah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, di mana dalam hal tersebut merupakan delik aduan, yang artinya pihak yang melaporkan harus korban langsung. Dengan kata lain, Jokowi yang harus melaporkan atas perkataan yang disampaikan oleh Rocky Gerung, bukan partainya. Jikalau partainya yang akan melaporkan, seharusnya ada surat kuasa dari Jokowi. Mereka pun kembali menegaskan akan melawan arogansi dari PDIP. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Rocky Gerung angkat bicara terkait aksi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan saat dirinya sedang berada di Yogyakarta. Rocky mengaku dirinya dihalangi oleh PDIP saat hendak bertemu dengan ribuan mahasiswa di sana. Ia lantas memberikan reaksi menohok terhadap aksi dari PDIP tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Rocky Gerung saat konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Ia mengakui bahwa belakangan publik tengah membicarakan dirinya karena pernyataannya yang dianggap menghina Jokowi. Rocky bahkan terkejut saat dirinya sedang berada di Yogyakarta dan akan bertemu dengan 1.500 hingga 2.000 mahasiswa di sana, tetapi justru dihalangi. Pihak yang menghalanginya adalah PDI Perjuangan. Rocky lantas mempertanyakan apa maksud PDIP yang merupakan partai politik melakukan penghalangan tersebut. Ia lantas menyinggung bahwa PDIP memiliki kekuatan untuk mengubah undang-undang. Rocky Gerung pun mempersilahkan kepada PDIP agar merubah undang-undang terkait seorang akademisi atau intelektual untuk tidak bertemu dengan mahasiswa. Ia mengaku menyayangkan aksi yang dilakukan oleh PDIP tersebut, sebab menurutnya dirinya sudah bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati terkait pikiran bangsa. Namun kini dirinya justru dihalangi oleh partai milik putri dari Soekarno tersebut. Kini Rocky pun menyadari bahwa pernyataannya kepada Jokowi menimbulkan pro dan kontra. Mereka yang pro kepada dirinya maka menganggap bahwa pernyataannya sebagai kritik kepada pejabat negara. Sedangkan yang kontra menilai bahwa apa yang diungkapkannya merupakan sebuah penghinaan. Bahkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk
bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ.